Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dilatasi. Dilatasi itu juga disebut dengan perkalian. Dilatasi merupakan cara memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Perhatikan gambar berikut. Ini ada salib sumbu, ada titik A. Titik A ini akan didilatasi dengan pusat P dan faktor skala K. Ini ada pusatnya P. Nah, jika panjang PA itu ini ya, panjangnya D, katakanlah D. Kemudian kita akan memperpanjang garis PA ini sampai panjangnya itu KD. Jadi K kali D. Nah, ini kita perpanjang, di mana panjangnya ini itu KD. Jadi D dikalikan dengan K. Nah, di sini ada titik A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Ini merupakan bayangan A oleh dilatasi. Nah, dengan kesebangunan dapat kita buktikan bahwa X aksen itu merupakan K dikalikan X dikurangi A ditambah A. Jadi rumusnya hampir sama. Ya, di sini ini faktor skala dikalikan titik dikurangi pusat ditambah pusat. Nah, itu intinya seperti itu. 3 kali titik dikurangi pusat ditambah pusat. Atau secara matrik ditulis seperti ini. Ya, jadi K-nya ditulis K0, 0K dikalikan titik dikurangi pusat ditambah pusat. Nah, sekarang lihat segitiga ABC. Ini akan didilatasi dengan pusat O. O itu 0,0 dengan faktor skala min 3. Ini gambarnya seperti ini. Ini ABC. Ya, akan kita dilatasi dengan pusatnya O di sini. Tarik dari A melalui O yang panjangnya 3 kali panjang AO. Nah, kenapa 3 kali? Karena di sini faktor skalanya min 3. Nah, arahnya kebalik dari A ke O. Ya, kalau positif dari O ke A. Tapi kalau negatif dari A ke O. Tuh. Nah, ini kita buat garis yang panjangnya 3 kali AO. Ini AO, ini panjangnya 3 kali. Di sini ada A aksen. Nah, hal yang sama akan kita lakukan untuk titik B dan C. Ini untuk titik B, kemudian ini untuk titik C. Sekarang kita hubungkan ketiga titik ini. Ya. Terbentuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nampak dari gambar ini bahwa A aksen, B aksen itu ini, ya, panjangnya 3 kali AB. Kemudian aksen, C aksen, panjangnya 3 kali AC. Ya, karena min di sini maka arahnya pun kebalikan. B aksen, C aksen itu 3 kali BC. Contoh pertama, tentukan bayangan titik D 2,5 oleh dilatasi dengan pusat O faktor skala min 3. Ya, kita tidak perlu menggambar, asal tahu rumusnya. Rumusnya kita pakai yang bukan matrik atau nanti pakai yang matrik juga boleh. X aksen itu berarti faktor skala dikalikan titiknya 2 dikurangi pusatnya di sini 0 karena O di sini. Ditambah pusat. Nah, ini kita hitung, 2 dikurangi 0 itu 2. Di sini tidak ditulis lagi karena ini 0 tidak akan mempengaruhi hasilnya. Ya, sehingga kalau pusatnya O itu cukup faktor skala dikalikan titik asal. Ya, tidak perlu ditambah atau dikurangi dengan pusatnya. Ini kita kalikan hasilnya min 6. Kemudian di aksennya sama, ini faktor skala, karena di sini titiknya 5 dikurangi 0 ditambah 0. Nah, hasilnya min 15. Nah, jadi bayangannya atau di aksen itu min 6, min 15. Nah, jika kita akan mengerjakan dengan matrik seperti ini, ya, ini matriknya, ini K-nya min 3. Diganti min 3, kemudian biasa titik dikurangi pusat ditambah pusat. Nah, ini masih sama. Kemudian ini kita sederhanakan ya, jadi 25
Ini tidak perlu ditulis karena 0. Sekarang kita kalikan dengan matriks. Min 3 kali 2 ditambah 0 kali 5 di sini. Kemudian yang bawah 0 kali 2 ditambah min 3 kali 5 di sini. Nah, ini kalau kita hitung ini min 6, ini 0, di sini 0, min 3 kali 5 min 15. Sehingga hasil terakhir itu min 6, di sini min 15. Jadi hasilnya sama. Untuk contoh kedua, tentukan bayangan titik F min 4,2 oleh dilatasi dengan pusat 2,5 faktor skala sepertiga. Penyelesaiannya, ini K-nya, K sepertiga, ya, dikalikan titik dikurangi pusat, ini 4 min 2, ditambah pusat. Kemudian ya aksennya, ini dihitung dulu, min 4 min 6, min 4 min 2 itu min 6, min 6 kali sepertiga itu min 2. Kemudian ditambah 2 yang ini. Ya, hasilnya 0. Untuk ya aksen, sama sepertiga dikalikan titik dikurangi pusat, 5, ditambah pusatnya 5. Kita hitung, 2 dikurangi 5 itu min 3, min 3 kali sepertiga itu min 1, ditambah 5 jadinya 4. Ya, jadi F aksen 0,4. Dapat juga dikerjakan dengan matriks sebagai berikut. Ini K-nya sepertiga, ya, sepertiga, 0 sepertiga, dikalikan titik dikurangi pusat, sama ditambah pusat. Kemudian ini masih sama, ini kita gabung, min 4 min 2 itu min 6, 2 min 5 min 3, ditambah ini. Kemudian kita kalikan matriksnya, 0, sepertiga dikalikan min 6. Itu min 2. Ini 0 ya tidak perlu ditulis di sini langsung. 0 kali min 6, 0 ditambah sepertiga kali min 3 itu min 1. Kemudian ditambah dengan pusatnya. Hasil terakhir 0, 4. Jadi sama di sini. Contoh yang ketiga. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X oleh dilatasi dengan pusat O faktor skala 2. Nah, kita ingat tadi kalau pusatnya O berarti tidak perlu dikurangi pusat ditambah pusat, tidak perlu. Jadi langsung dikalikan dengan faktor skalanya. Langkah pertama kita mengubah XY dulu. X aksen itu berarti 2X. Ya, karena faktor skalanya 2, kita ambil ini sebagai X dulu. Nah, ini kita ubah menjadi X sama dengan, yaitu sama dengan setengah X. Jadi ini dibagi 2, bagi 2 kan jadi X, dibagi 2 setengah X aksen. Y aksen juga sama 2Y, ya, diubah jadi Y sama dengan setengah Y aksen. Nah, kemudian X dan Y ini kita gunakan untuk mengubah XY di sini. Kita ubah. Nah, di sini Y-nya kita ganti setengah Y aksen, X-nya kita ganti setengah X aksen, seperti ini jadinya. Dan kita hitung, ini sama, setengah kuadrat itu seperempat X aksen kuadrat. Kemudian di sini 2 kali setengah itu 1, sehingga tinggal X aksen. Nah, ini sekarang kita kalikan 4. Ya, setengah kali 4 itu 2 Y aksen. Kemudian seperempat kali 4 kan habis, atau 1. Nah, tinggal X aksen kuadrat, X aksen kali 4 X aksen. Nah, untuk persamaannya tinggal aksennya kita hilangkan. Cukup 2Y plus X kuadrat plus 4. Ada 3 contoh untuk dilatasi. Kita akan lanjut ke materi tentang transformasi dengan matriks. Ya, kalau 4 di atas itu transformasinya ada translasi, ada refleksi, ada namanya. Tapi kalau sekarang ini hanya dengan matriks.
Sesuai dengan namanya, maka transformasi ini cukup dengan mengalihkan matriks transformasinya. Contohnya, ya, tentukan bayangan dari lingkaran, ini lingkaran, oleh transformasi ini. Nah, kita ubah dulu, ya, X aksen, Y aksen. Jadi ini ketika kita kalikan dengan XY. Ya, hasilnya seperti ini mengalihkannya. Ini di 0, ini Y. Dan yang bawah ini min X, ini 0. Nah, kita ubah, berarti Y sama dengan X aksen. Kemudian yang dari bawah, X sama dengan min Y aksen. Sekarang kita masukkan ke persamaannya. Dari persamaan ini diubah seperti berikut. Jadi setiap Y diganti X aksen, setiap X diganti min Y aksen. Seperti ini. Nanti X-nya diganti min Y aksen, Y-nya diganti X aksen. Ini sama. Ini negatif dikuadratkan itu positif. Ya, ini sama. Positif kali negatif, negatif. Di sini min, di sini tetap. Kemudian untuk persamaannya, tinggal kita hilangkan aksennya. Seperti ini. Ya, hanya seperti ini saja kalau transformasi dengan matriks. Berikutnya itu komposisi transformasi. Komposisi itu berarti gabungan dari paling tidak 2 transformasi atau mungkin lebih. Ya, yaitu transformasi yang terdiri dari 2 atau lebih transformasi yang berurutan. Misal titik A oleh transformasi T1. T1 di sini bukan translasi ya, tapi transformasi. Menjadi A aksen. Kemudian A aksen oleh transformasi T2 menjadi A double aksen. Nah, proses dari A ke A double aksen disebut komposisi transformasi dan ditulis T2 komposisi T1. Jadi yang dikerjakan pertama itu justru di belakang. Oke, contohnya. Bayangan titik P jika ditranslasi oleh min 34 dilanjutkan dilatasi dengan pusat O faktor skala 2. Nah, penyelesaiannya kita kerjakan dulu translasinya. Ya, berarti X aksen 2 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 1. Y aksennya 5 ditambah 4, hasilnya 9. Ya, sehingga P aksen itu min 1,9. Setelah itu kita kerjakan dilatasi. Karena pusatnya O, lebih mudah. Cukup X double aksen dilatasi, berarti kan tinggal dikalikan 2. Ya, di sini ambilnya X-nya min 1, bukan lagi 2, tapi ambilnya dari sini min 1, hasilnya min 2. Y double aksennya 2 dikalikan 9, diambil dari ini, bukan 5, hasilnya 18. Nah, jadi P double aksen itu min 2,18. Jadi bayangan terakhir adalah min 2,18.